asal kontennya bagus, tidak ada unsur pornografi, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur apa namanya, apa benda-benda haram yang kita apa sih namanya tadi kita kampanyekan, itu berarti secara umum itu dianggap halal. Kemudian yang kedua, tidak ada unsur mengambil hak orang lain, karena tadi berkaitan tentang copyright atau apa namanya hak cipta dari orang lain. Insya Allah kalau itu kemudian yang ketiga dari periklanan tadi ya, asal iklan yang masuk itu juga barang-barang yang secara umum halal lah ya, ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang kita masukkan ini iklan perjudian, iklan minuman keras dan lain-lain tadi, jelas ini haram. Makanya semua tadi mempengaruhi halal atau haramnya pendapatan dari seorang YouTuber. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Hilmi Ngaji fikih. Baik, untuk malam hari ini, pertemuan ini kami berdua ingin mengobrolkan atau membincangkan mengenai pendapatan YouTuber ya, terkait dengan konten-konten yang dibuat. Apakah hal tersebut dihalalkan atau diharamkan, dan bagaimana konten-konten yang halal dan yang haram. Yang menjadi pertanyaan Mas Hilmi itu kira-kira bagaimana pendapat antum tentang hal-hal tersebut? Jadi gini, kalau kita ngobrolin YouTube dan YouTuber itu kan pasti kaitannya dengan pendapatan kita ya. Apa sih orang buat YouTube itu? Ya pasti pengen cari duit dari YouTube lah. Walaupun nanti kita juga ini konten, termasuk konten Mas Hilmi ngaji fikih ini, ya ini konten dakwah lah. Tapi paling tidak memang juga ada niat juga untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube pertama gitu. Karena pertanyaannya, halal nggak sih pendapatan dari YouTube dari seorang YouTuber gitu? Nah, itu yang menarik. Jadi banyak pertanyaan dari kawan-kawan itu, kira-kira halal nggak? Soalnya kan pendapatan YouTube itu kebanyakan dari iklan. Banyak iklan masuk di YouTube sehingga YouTube dapat penghasilan, kemudian bisa membayar YouTubernya terhadap konten-konten yang dibuat. Nah, sedangkan untuk iklan-iklan tersebut itu kan ada perusahaan bir contohnya yang jelas-jelas keharamannya. Kemudian ada perusahaan poker atau perjudian yang sering muncul ketika konten tersebut ditayangkan. Itu bagaimana kira-kira, Mas? Gini, sebelum kita ngobrolin masalah pokok kita ya tentang halal dan haramnya pendapatan YouTube itu, pertama, karena ini berkaitan tentang pendapatan, maka secara umum dia masuk ke dalam kaidah muamalah. Yang kata kaidah muamalah itu mengatakan al aslu fil muamalah al ibahah. Jadi segala sesuatu yang berkaitan tentang muamalah itu ya boleh gitu. Artinya kita ini dihalalkan untuk mencari nafkah dari manapun gitu. Sampai nanti hatta yadulad dalilun ala tahrimihi, sampai nanti ada dalil yang mengharamkan terkait muamalah yang sedang kita kerjakan ini. Lah, khusus nanti pembahasan kita tentang penghasilan YouTube itu, paling tidak saya menyorotnya dari dua sebab nih. Ada dari sisi konten, ada dari sisi periklanan. Nah, kalau tadi kita bicara masalah iklan, tentu kita ini umat Islam punya kaidah umum lah ya. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan tentang homer, tentang perjudian, tentang penipuan itu, ya kita sebagai umat Islam juga bukan hanya bicara tentang uang, tapi yang seperti ini juga harus kita counter. Artinya jangan, yang penting dapat duit lah gitu, kira-kira gitu. Nah, kalau tadi udah jelas-jelas ada iklan masuk ke dalam konten kita, iklannya perjudian, poker, iklannya tentang bir namanya, yang itu jelas memabukkan, ya secara umum itu masuk dalam keharaman pendapatan kita. Karena halal, toyib gitulah ya. Terus kemudian kalau misalkan ada nih YouTuber yang bikin konten itu kan, kalau misalkan kontennya contoh YouTuber foodies, dia makannya ekstrim, halal haram hantem, secara otomatis kan hal tersebut bagaimana, Pak? Jadi gini kan, kalau tadi ada YouTuber yang membuat konten makanan ekstrim gitu, ada ular dimakan, ada kadal dimakan, ada kodok dimakan, semuanya pokoknya ya memang kontennya dia ingin menampilkan makanan-makanan ekstrim. Baik lagi, kalau ini pelakunya non muslim, kita tidak komentar lah ya, karena memang
menurut agama mereka mungkin nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ini konten adalah milik kita muslim kemudian buat konten seperti itu, artinya kita ini sedang mengkampanyekan bolehnya memakan barang-barang haram itu tadi. Ya kalau kita muslim ya berarti tidak perlulah kita buat konten makan babi namanya. Oh babi itu enak, itu bukan urusan kita, karena itu kalau urusan kita sebagai muslim itu jelas haram. Apalagi konten ekstrim makan kadal kalau misalkan biawak kan? Biawak namanya gitu. Ya, ini barang-barang yang memang jelas haram secara syariat gitu. Artinya kalau itu diharamkan ya kita jangan termasuk orang yang ikut mengkampanyekan untuk mengkonsumi barang-barang itu. Tapi kalau misalkan dia sudah tahu itu haram kemudian tetap dikontenkan, pendapatannya bagaimana? Karena viral tadi ya. Iya, orang lihatnya itu konten itu kan hebat. Oh hebat gitu. nih, bagus gitu kan. Ya haram, nggak boleh itu. Karena gini, segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan haram maka itunya juga tetap dipotong sebagai barang haram gitu, nggak boleh. Terus kemudian kan kalau misalkan hal tersebut terjadi kan jelas-jelas haram. Termasuk yang tadi biasanya kan dari perusahaan tertentu yang ingin iklannya ditampilkan di konten seseorang yang sudah viewernya banyak, itu biasanya kan ngubungi langsung pemilik akun atau konten tersebut. Nah itu jelas-jelas keharamannya kalau misalkan diterima ya. Kemudian misalkan begini, satu lagi nih pertanyaan. Ketika ada YouTuber yang misalkan ingin membuat konten yang bagus, tapi itu hasil rekayasa. Maksudnya hasil rekayasa itu seolah-olah dia menceritakan hal tersebut nyata, tapi itu aslinya rekayasa. Gitu, seperti di film-film ada rekayasa gitu. Kira-kira bagaimana? Jadi gini, kalau film itu kan secara umum, film ya kalau di TV atau di bioskop gitu, orang kenal kalau ini adalah film, biasanya dia akan tahu bahwa memang di dalamnya ada unsur bohong atau unsur yang tidak nyata lah gitu. Tapi kalau ini YouTube orang membuat semacam konten ini rumah tua gitu, yang selama ini nggak pernah ada apa-apa. Artinya penampakan jin nggak ada, kemudian kejahatan orang nggak ada, kemudian kita membuat konten nih seakan-akan rumah ini adalah penuh dengan jin gitu. Angker gitu. Biar orang itu kemudian ya dramatis lah ya namanya. Rumah ini sudah ditinggalkan oleh penghuninya sepanjang 10 tahun gitu. Sepanjang ini terjadi penampakan ya. Nah, ini bohong semua. Kalau itu bohong berarti konten kita memang didasari oleh kebohongan. Penipuan berarti. Penghasilannya juga haram tetepan. Kecuali kalau kita secara terang-terangan gini, konten ini hanya sebagai hiburan atau fiktif belaka. Berarti orang dari awal memang tidak merasa terbohongi, nggak merasa tertipu dengan, artinya orang yang melihat konten kita itu memang sudah siap untuk ketawa gitu dalam artian hiburan ya. Ya hanya hiburan. Tapi kalau misalkan dia memang seolah-olah itu nyata, berarti itu termasuk penipuan ya? Ya penipuan. Nah termasuk nanti kalau itu penipuan kan berarti bohong. Berarti kalau kita bohong ya berarti apa yang kita hasilkan dari berbohong itu ya haram secara umum. Jadi kalau kita bilang ini rumah ini angker gitu biar penontonnya dramatis gitu, tapi kita bilang ini hanya adegan rekayasa belaka, hanya untuk hiburan semata, berarti orang dari awal memang melihat adegan kita itu siap dengan segala konsekuensinya. Oh ini cuma adegan, nggak mungkin dipercaya gitu kira-kira. Kemudian yang kedua juga ini masalah isi konten ya. Kan kadang itu ada YouTuber yang mohon maaf menampilkan barang-barang yang memang diharamkan secara syariat. Sekarang itu saya beberapa kali ketemu ketika nyari kalimat mancing gitu atau fishing ya Pak? Fishing ya, mancing itu. Itu memang ada yang benar-benar mancing beneran. Orang punya punya hobi mancing, punya strategi mancingnya. Kayaknya inilah channelnya Mas Dodit. Itu memang benar-benar mancing, artinya orang dari sisi hobinya tersalurkan dan tidak ada unsur dosa di situ. Nah, tapi akhir-akhir ini karena mancing itu berkaitan dengan air, biasanya dia menampilkan cewek-cewek cantik. Itu bukan mancingnya yang dijual, memang hanya ingin menjual ceweknya gitu. Nah, konten seperti itu, terutama sekali lagi ini kalau bicara masalah hukum Islam, kita Muslim ya janganlah gitu, karena ini jelas mempengaruhi keabsahan atau kehalalan harta yang kita punya. Gitu. Terus mendapatkan mendapatkan kontennya itu dari mana? Kalau misalkan termasuk mencuri atau memotong sebagian konten orang lain. Tapi misalkan begini, kan ada kadang-kadang YouTuber itu ketika ada sesuatu seperti ketawa atau ada meme-meme tertentu yang diambil dari
isinya video orang lain. Contohnya ada orang ketawa, ya. Jadi tapi ngambilnya pas ketawanya itu orang lain yang ditampilkan dalam ketawa tersebut. Itu bagaimana? Jadi gini, secara umum itu kan kalau kita lagi ngupload video di YouTube itu kan ada dua pilihan, ada bebas copyright, share, kemudian yang satunya memang ada copyright gitu atau apa namanya hak cipta itu. Artinya kalau itu adalah video atau konten yang memiliki hak cipta, kemudian kita comot, walaupun ketahuan maupun tidak ketahuan oleh pemiliknya, kalau itu sudah di label sebagai apa namanya konten yang berhak cipta, kita ambil diam-diam, ya itu berarti kita mengambil hak orang lain. Pencurian ya, Mas. Pencurian kontennya gitu. Tapi kalau itu memang sudah ada beberapa yang memang melepaskan apa namanya kontennya itu secara bebas. Artinya siapapun boleh mendownload, kemudian boleh re-upload gitu, upload ulang. Boleh maksudnya memodifikasi dan lain sebagainya. Setelah itu berarti memang ada kebebasan untuk melakukan itu. Artinya siapapun yang mengambil kemudian dengan unsur apa namanya mengambil keuntungan dari situ, ya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah jelas-jelas ada label copyright kok kita masih paksakan untuk ambil kemudian mengambil keuntungan profit ya, ya jelas haram gitu. Jadi gitu. Jadi mulai dari tadi apa namanya kita harus selektif terhadap konten, kemudian iklan yang masuk, yang harus kita terima yang mana enggak yang mana, kemudian kontennya isinya seperti apa, itu mempengaruhi dari pendapatan yang kita ketika kita dapat pendapatan dari YouTube. Secara otomatis ketika hal-hal yang tadi disampaikan ada, berarti kemungkinan besar ada unsur haram di dalam pendapatan kita. Jadi kalau asal kontennya bagus, tidak ada unsur pornografi, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur benda-benda haram yang kita kita kampanyekan, itu berarti secara umum itu dianggap halal. Kemudian yang kedua, tidak ada unsur mengambil hak orang lain karena tadi berkaitan tentang copyright atau hak cipta dari orang lain. Insya Allah kalau itu kemudian yang ketiga dari periklanan tadi ya, asal iklan yang masuk itu juga barang-barang yang secara umum halal lah ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang kita masukkan ini iklan perjudian, iklan minuman keras dan lain-lain tadi, jelas ini haram. Makanya semua tadi mempengaruhi halal atau haramnya pendapatan dari seorang YouTuber. Oke, mungkin itu ya. Sudah sangat kita lumayan sekali untuk malam hari ini. Oke, ini makasih banget kepada Mas Hilmi Ngaji Fikih karena lumayan membuka pengetahuan kita tentang hal haramnya pendapatan YouTuber dari sisi iklan, konten dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di sesi yang selanjutnya. Qul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.